Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang peristiwa yang mengejutkan yang mungkin akan kamu lihat di akhir Desember ini. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik. Sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu buat Taurus semuanya dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik. Buat Taurus, kita fokus ke kartu ini. Kita shuffle kartunya dulu. Kita akan cek energi kamu dulu di sini ya. Kita akan cek energi apa yang kebaca di akhir Desember ini. Peristiwa yang mengejutkan seperti apa yang akan kamu lihat nantinya. Oke, di sini tadi ada yang muncul, apakah itu? Oke. Nah, Taurus, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti ya saat kita reading lagi bisa kebaca energi kamu. Nah, oke. Di sini kita bercerita tentang peristiwa besar ataupun peristiwa mengejutkan yang akan kamu alami di akhir Desember ini, di penghujung tahun. Nah, seperti apa itu? Kita lihat di sini ada bottom of the deck-nya kamu. Ada reconsider your commitment. Intinya kamu di sini harus bisa berkomitmen dengan diri kamu agar segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kamu akan bisa terlihat gitu ya. Karena selama ini aku merasakan ada suatu kepelimplanan yang kamu alami dalam memutuskan sesuatu ataupun dalam memikirkan sesuatu. Ya mungkin selama ini kamu pernah merasakan keraguan atau ya mungkin kamu kayak pikirannya itu eee, kayak nggak tahu gitu loh harus bagaimana, harus ngapain gitu ya. Nah, disinilah saatnya lah sekarang kamu harus bisa berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Kalau memang sesuatu yang kamu lakukan itu akan ada efek ke diri kamu atau kebaikan, kamu harus bisa katakan ya. Jika tidak, ya katakan no. Begitu juga halnya tentang ya mungkin percintaannya kamu atau masalah pekerjaannya kamu. Jika kamu tidak menyukai pekerjaan itu, katakan tidak. Jangan kamu paksakan. Karena saat kamu paksakan, otomatis ke depan saat kamu menjalankan pekerjaan itu tidak akan baik hasilnya, ya. Begitu juga halnya tentang percintaan kamu. Jika kamu sudah tidak bisa mengharapkan ataupun melanjutkan suatu hubungan kamu dengan seseorang, ya kamu harus bisa meninggalkan. Tidak bisa dipaksakan untuk kamu bertahan dengan dia. Secara ya mungkin apakah di situ kamu dikhianati, apakah di situ kamu dikecewakan, ya, ataukah dia yang sering on off sama kamu. Nah, jika yang sering dia lakukan itu membuat kamu sedih, ya kamu tinggalkan dia. Intinya kamu berhak untuk mencari kehidupan kamu yang lebih layak dari saat ini. Oke, itu. Jadi kamu harus bisa berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Jangan kamu menjadi orang yang nurut gitu ya. Menurutnya arti arti kata apa? Seseorang misalnya aku nggak mau kamu seperti ini, kamu seperti itu, kamu harus seperti ini loh gitu. Seolah-olah kamu diatur, ya. Nah, kalau seandainya kamu tidak menginginkan seperti itu, ya udah, kamu jangan mau diatur. Kamu berhak untuk mengeluarkan suara kamu. Oke. Nah, seperti itu. Buat Taurus. Kita akan lihat di sini ada slow down. Eh, di sini aku merasakan ya, ada masanya, ada saatnya kamu untuk berhenti sejenak atau diam sejenak gitu ya. Atau tidak usah melakukan apapun. Mungkin kamu cari waktu untuk sendiri dulu, ya silakan. Atau kamu pengen berliburan, ya pergi gitu loh. Karena apa? Karena di sini waktu sendiri ini yang kamu butuhkan. Ya mungkin aku pengen sendiri dulu Kak, aku tidak ingin membicarakan percintaan dulu gitu. Karena sekarang ini aku lagi pengen mengupgrade energi aku gitu ya.
Karena aku capek juga sih, lelah juga gitu loh dengan masalah-masalah yang aku hadapi saat ini, begitu. Bisa saja itu adalah suatu hal ataupun kamu seperti mencari jati diri kamu. Dan saat itu kamu mungkin pengen merenungi, apa yang terjadi dalam hidup aku ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Kalau seperti ini, aku yakin pasti Tuhan memberikan suatu alasan kenapa aku memiliki masalah seperti ini saat ini gitu ya. Ya, itu. Jadi intinya ada waktu kamu harus berhenti sejenak. Lupakan semua masalah-masalah kamu. Upgrade energi kamu, introspeksi dulu diri kamu, atau memang harus ada yang diperbaiki atau dibenahi, ya kamu benahi dulu. Apakah di sini mungkin kamu yang bersifat kekanak-kanakan atau dia ya? Karena di sini juga bisa vice versa. Artinya kamu coba merenungi, merasakan apa yang kamu butuhkan saat ini, apa yang perlu kamu lakukan saat ini. Untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu selanjutnya. Karena di akhir Desember ini adalah sebuah uh, waktu penghujung tahun yang dimana kamu harus menutup buku kamu. Menutup buku di tahun 2022. Ya mungkin selama ini banyak hal yang kamu lalui ya. Masalah-masalah dan sinilah kamu ingin menutup masalah itu. Ya, karena keinginan kamu itu di awal tahun 2023 adalah sebuah awal kehidupan kamu yang mungkin akan berbeda dari tahun sebelumnya, ya, begitu. Ini. Nah, di sini ada be gentle with yourself. Nah, ini sama halnya dengan slow down. Artinya di sini kamu harus menyayangi diri kamu dan di sini juga harus kamu rasakan apa yang sudah kamu butuhkan dalam diri kamu ataupun untuk kehidupan kamu. Be gentle with yourself. Artinya berilah kelembutan buat diri kamu sendiri. Berilah suatu penghargaan buat diri kamu sendiri. Bahagiakan diri kamu. Karena dengan begitu, kamu akan bisa membahagiakan orang lain nantinya. Apalagi saat ini kamu mungkin ya memiliki suatu hubungan di mana hubungan itu belum ada komitmen. Nah, di situ akhirnya aku menyadari bahwa ya ternyata dia akan menjadi jodoh aku. Dan aku sudah menetapkan pilihan aku kepada dia. Begitu. Karena kamu menyadari dia mungkin orang yang begitu baik terhadap kamu, yang bisa membawa perubahan kepada diri kamu. Dan di sini kamu ada sebuah jalan yang memang harus kamu tuju dan jalan itu yang mungkin membuat kamu ragu sebelumnya. Trust your intuition. Jadi gunakan intuisi kamu untuk menentukan jalan hidup kamu ini. Ada sebuah intuisi mungkin yang harus kamu rasakan dalam mencari sebuah jalan kehidupan karena di sini ada a new day. Ada hari baru, ada fase baru, kehidupan baru kamu nantinya yang akan kamu jalani. Bisa dikatakan di akhir Desember ini adalah ya sebuah penghujung tahun ya. Di mana tahun 2022 ini kan sudah mendekati ujungnya. Jadi disitulah kamu mulai berpikir, apalagi yang harus aku lakukan ya untuk ke depan. Di mana di tahun 2023 ini aku harus siap mental ya dalam menjalankan hidup aku. Walaupun mungkin di tahun 2022 itu banyak masalah yang aku hadapi. Tapi aku berharap di tahun 2023 masalah itu akan hilang semuanya. Oke. Karena di sini ada a new day. Ada hari baru bagi kamu. Ada kehidupan baru bagi kamu di sini. Yang akan membawa perubahan dalam hidup kamu. Dimana mungkin untuk mengawali tahun 2023 itu kamu sudah memplanningkan semuanya. Ada sesuatu yang kamu manifestasikan ya. Dan akhirnya semua itu bisa akan kamu lakukan. Oke. Karena di sini kamu sudah berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Karena itu juga yang sangat dibutuhkan untuk diri kamu. Oke, ya. Buat Taurus. Nah, di sini kita akan lihat ya. Bagi kamu Taurus, kita akan lihat cerita kamu di sini. Tapi sebelumnya, bagi Taurus yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Nah, kita akan sampel kartunya. Kita akan cek di sini. Ada Ace of Cup. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke.
Wah, di sini juga ada Two of Cup, The Lover, dan ada The Devil. Tapi kamu juga di sini ada energi yang begitu sangat menjebak ya. Nah, di sini juga, wah di sini kayaknya elemen air ya mendominasi kamu di sini ya. Jadi yang kuat itu zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, 3 zodiak itu sangat kuat sekali di sini. Dan di sini juga ada Capricorn, mhm, dan juga ada Gemini. Oh ya, Gemini, Libra, Aquarius juga ada di sini. Itu zodiak yang di lingkungan kamu ya saat ini. Oke, baik. Buat Taurus, kita lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu, aku ada Four of Swords. Ada kadang kala kamu sampai di titik pasrahnya kamu, ya. Seakan-akan kamu sudah berjuang dan perjuangan kamu itu tidak ada hasilnya. Akhirnya kamu pasrah. Aku pasrah. Segala sesuatu yang terjadi aku pasrahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Intinya kamu sudah berjuang dan perjuangan kamu itu jangan kamu sesali. Kadang-kala kita pernah ya, aku sudah berjuang Kak, aku sudah begini, sudah begitu, tapi nggak ada hasilnya. Tuhan nggak baik sama aku Kak. Nah, itu agar dijauhkan pemikiran seperti itu. Karena sebenarnya Tuhan itu pasti akan tahu apa yang kita butuhkan. Ya mungkin saat ini kamu belum butuhkan itu. Atau bisa dikatakan, kadangkala kesedihan yang kita rasakan itu adalah sebuah karma yang kita jalani. Entahkah apa, dulunya kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu mendapatkan karma ini. Karena hukum tak bertuai itu selalu ada. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, pasti yang kita tuai adalah kebaikan. Jadi intinya di sini, coba kamu introspeksi diri, adakah sesuatu yang membuat kamu harus membayar semua itu? Nah, di sini ada Four of Swords, ada suatu eee, kondisi di mana kamu sudah pasrah dengan keadaan ini, karena kamu sudah berjuang, karena kamu sudah berusaha, tapi mungkin tidak ada hasilnya. Nah, di sinilah di tahun 2022 di penghujung tahun ini, tepatnya di akhir Desember, segala sesuatu itu mungkin akan terlihat. Kenapa? Karena di sini ada Ace of Cup. Kalau aku merasakan ada sebuah cinta nantinya. Itu mungkin suatu, peristiwa yang mengejutkan ya buat kamu. Mungkin kamu di awal mungkin saat ini mungkin tidak akan menyangka nantinya, tidak akan menyangka itu akan terjadi. Karena di sini ada seseorang yang begitu sangat memiliki perasaan terhadap kamu. Mungkin kamu tidak menyadari itu, dan kamu mungkin tidak tahu tentang hal itu, ya. Jadi Ace of Cup ini adalah sebuah, seperti ada perasaan emosi ya, perasaan di mana bahwa aku itu begitu sangat menyukai dia. Dan mungkin selama ini dia sudah menutup-nutupi perasaannya dia terhadap kamu. Tapi saat ini ya mungkin dia tidak bisa memendam itu. Dan akhirnya mau tidak mau dia akan mengatakan kepada kamu. Ada seseorang di sini yang begitu sangat menyukai kamu. Yang memiliki perasaan yang begitu kuat kepada kamu. Dan akhirnya ya dia akan mengatakan itu kepada kamu. Oke. Nah, di sini ada Two of Cup. Two of Cup itu adalah sebuah pertemuan nantinya kamu dengan seseorang. Dan di pertemuan itu ya akan terjadi sebuah komitmen. Nah, itu sebagian dari kamu ya. Aku melihat di situ. Yang aku lihat di sini ada 3 kartu yang betul-betul itu ada kalau aku lihat di sini ada beberapa 3 energi ya yang akan terkoneksi dengan kamu yang begitu kuat ya bisa saja di situ ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, di situ mungkin orang yang tulus terhadap kamu atau memang orang benar-benar menyukai kamu. Atau dia yang mungkin sudah berniat ya dalam hatinya dia bahwa dia sudah tahu bahwa kamu itu mungkin orang yang terbaik bagi dia, Taurus. Jadi di sini dia akan berkomitmen sama kamu, dia akan merasakan, suatu memang penghargaan bagi dia jika kamu menerima dia. Ya, disinilah titik pasrah yang kamu rasakan. Saat kamu sudah pasrah, saat kamu sudah menyerahkan kepada Tuhan, kepada semesta, dan semesta mempertemukan kamu di sini dengan seseorang. Oke. Jadi jadi makanya gini ya, jangan kamu menyesali, jangan kamu beranggapan bahwa, "Wah, aku capek-capek aja berusaha tapi nggak ada hasilnya," gitu ya. Itu kamu pikiran seperti itu kamu buang jauh-jauh.
Karena namanya hidup kita tetap harus berusaha, harus berjuang, walaupun mungkin hasilnya belum kelihatan. Karena nantinya Tuhan pasti akan memberikan sesuatu itu kepada kita saat kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Kebanyakan seperti itu, ya. Kadangkala kita sebagai contoh ya, "Aku pengen cari jodoh, Kak," gitu ya. Nah, mungkin selama ini kamu sudah berjuang mencari jodoh itu, tapi nggak juga dapat. Tapi saat kamu sudah pasrah, "Ya udahlah aku nggak mau mikirin itu dulu," gitu ya. Aku nggak mau mikirkan yang jodoh-jodoh dulu, percintaan dulu," gitu. Justru makanya saat kamu sudah tidak mencari itu, saat kamu tidak memikirkan itu, maka jodoh itu akan datang. Seperti halnya ini ya, saat kamu pasrah, ternyata jodoh itu datang. Seseorang itu datang kepada kamu. Seseorang yang memiliki perasaan yang begitu besar kepada kamu. Ya, itu sebagian dari kamu, mungkin ada yang tulus di sini ya. Nah, aku lihat di sini ada the lover dan ada the devil ya. Itu adalah suatu persamaan ya. Kalau aku lihat the lover ini ada seseorang yang itu sangat mencintai kamu, tapi cinta itu seperti tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Bisa dikatakan sebagian dari kamu ataupun dia yang sudah menikah atau yang memiliki pasangan atau kamu dulunya merupakan cinta sejatinya dia ataupun cinta di masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Makanya saat ketemu, ya muncul cinta itu lagi. Tapi dalam kondisi kamu mungkin sudah memiliki pasangan ataupun dia yang sudah memiliki pasangan, begitu. Ini bagi kamu yang tidak, yang maksudnya yang sudah memiliki pasangan terjadi seperti ini, ya jika tidak kamu rasakan ini abaikan aja ya. Tidak harus untuk semua Taurus reading ini. Kadang-kala ada yang bertanya ya, "Kak, apakah pasangan aku juga menyukai mantannya, Kak?" Gitu ya. Enggak harus seperti itu. Jika kamu tidak merasakan apa-apa, artinya itu kondisi kamu baik dengan pasangan. Oke. Ini buat kamu aja yang sudah memiliki masalah gitu loh dalam dalam hubungannya. Misalnya, kamu melihat, "Wah, pasangan aku seperti ini, seperti itu. Kok berubah ya sekarang?" Gitu ya. "Kok sepertinya dia peduli sama aku, tapi sekarang kok dia sudah kayak cuek aja," gitu ya. Nah, itu boleh kamu pertanyakan. Bisa kamu cari tahu tentang dia ataupun bertanya kepada dia. Ya, kadang-kala memang si ya pencuri itu tidak akan ngaku gitu ya. Tapi bagaimana caranya kamu untuk mengetahui itu ya, semua itu akan terjadi dengan sendirinya nanti. Nah itu yang aku lihat di sini. Itu sebagai contoh ya. Semoga itu tidak terjadi pada kamu Taurus. Oke. Dan begitu juga ya ada itu dari arti yang negatifnya. Kalau dari arti positif di sini ada the lover yang mungkin intinya di sini ada sebuah cinta yang akan tumbuh di antara kamu dengan dia, seseorang ya, tapi mungkin di situ hanya perbedaan. Karena ada devil juga di sini, ada perbedaan usia, apakah itu perbedaan negara ataukah itu perbedaan keyakinan. Tapi kalau ada devil di sini, ada seseorang nantinya yang akan datang kepada kamu tapi dengan niat yang berbeda gitu loh. Mungkin bukan niat yang tulus, tapi ada niat yang mungkin, dia itu ingin memanfaatkan kamu atau dia ingin yang gimana ya, kayak ingin menghancurkan kamu begitu ya. Ini ada the devil. Devil ini adalah energi negatif. Bisa dikatakan jika kamu sudah memiliki hubungan dengan pasangan kamu, coba jika dia sudah berubah pada kamu ataupun ada sesuatu tindakan dia yang mungkin secara sembunyi-sembunyi dia lakukan tanpa kamu ketahui, artinya mungkin ada sesuatu yang dilakukan. Apakah dia menghadirkan orang ketiga, ya? Apakah dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak kamu sukai? Nah, gitu. Dan di sini juga ada King of Cup. Nah, kalau di King of Cup, ini adalah seseorang yang benar-benar kalau dikatakan tulus. Dia seakan-akan bisa menyeimbangkan dengan kamu hidupnya. Artinya saat kamu memiliki perbedaan dengan dia akan datang dengan perbedaan itu dan akan bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi seseorang di sini bisa dikatakan ya orang yang tulus sih sama kamu ya. Walaupun mungkin kamu ada perbedaan usia, tapi di situ dia bisa menyeimbangkan antara kamu dengan dia, ya. Jadi di Desember ini aku merasakan ada sebuah cinta ya, kuatnya di sini cinta kalau aku rasakan. Kalau dari segi pekerjaan sih mungkin baik-baik aja ya kalau dari, di Taurus di sini. Nah nah itu yang aku lihat buat Taurus. Jadi, sesuatu peristiwa yang mengejutkan nantinya yang akan datang kepada kamu di bulan Desember ini, di akhir Desember ini. Ya semoga mungkin yang selama ini sudah ada cinta tapi terpendam, cepatlah kamu ungkapkan.
atau dia ataupun kamu gitu ya, atau kamu sudah merasakan, "Aku pengen berkomitmen Kak, aku pengen menikah dengan dia Kak." Ya, segeralah kamu, laksanakan karena nanti jika kamu tunda-tunda, nanti banyak hal yang akan terjadi. Kadangkala cobaan itu, ujian itu banyak sekali kepada kita, apalagi saat kita ingin, serius dengan seseorang, ya, begitu, buat Taurus. Nah, itu ya. Semoga apapun di sini yang kita, bacakan buat kamu bisa buat kamu terhibur, bisa membuat pencerahan buat kamu ya. Mungkin sampai di sini dulu reading kita buat Taurus, sampai ketemu lagi, dadah.